Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku ingin menceritakan tentang pengalaman hidupku. Ada pertanyaan sih dari viewer ya. Dia bertanya begini, kenapa kakak bisa bertahan gitu ya, hidup di Maroko, bisa kuat hidup di Maroko gitu ya. Karena dia sudah melihat video-videoku yang lama gitu ya, yang sharing yang gak enak gitu ya. Oke lah ya, why not aku share juga di video ini ke kalian supaya kalian mungkin bisa memetik hikmah ataupun pelajaran dari kisahku gitu, dan juga supaya nggak kaget juga bagi kalian yang lagi LDR dan berencana menikah dengan orang Maroko dan mungkin insya Allah akan tinggal di Maroko gitu ya. Enak nggak sih tinggal di Maroko itu? Menurut aku tinggal di negara mana aja itu kita harus kuat, kita harus mau menghadapi struggle ya, tantangan hidup. Ya, tantangan hidup tuh di mana-mana, guys. Misalkan yang tinggal WNI yang tinggal di Amerika pun punya gitu. Yang Kanada, di Kanada, terus WNI yang tinggal di Arab Saudi gitu. Pasti mereka punya struggle gitu ya, guys. Tapi berbeda-beda struggle-nya. Oke, struggle yang aku punya ini intern ya. Apa? Di dalam gitu ya. Tapi alhamdulillah guys, Allah yang sudah membalikkan segalanya dari yang gak enak jadi enak gitu ya guys. Yang pertama, kenapa aku bisa bertahan hidup di Maroko itu ya karena keluarga ya, karena suami. Alhamdulillah, aku punya suami yang mensupport ya. Kayak nge-YouTube ini itu support dari suami, meskipun suami memang jarang tampil di video ya. Bukan tipenya dia katanya tampil di video, tapi dia yang selama ini mensupport aku dari nol gitu. Yang dari awalnya itu kan niat aku nge-YouTube itu cuma sharing buat bapakku ya, untuk keluargaku aja gitu, biar tahu mana sih khamiset ini, khamiset itu seperti apa gitu ya. Sampai sekarang ini diketahui oleh kalian gitu ya, dikenal kalian gitu, alhamdulillah. Jadi ya karena suami ya guys ya, suami sayang, suami cinta yang mendukung gitu. Jadi suami itu bukan sekedar suami sih ya, seperti teman akrab gitu, teman akrab ya. Meskipun waktu tinggal dengan mertua itu kita sempat gak ini ya, jarang komunikasi gitu ya. Ya karena sebab itulah ya. Terus aku juga dekat dengan teman-teman WNI, tapi kedekatan itu akhirnya dicubit Allah. Dicubit Allah. Iya, karena aku curhat ke manusia gitu ya. Eh, Akhirnya dicubit Allah. Pas dicubitnya itu ketika sudah pindahnya sih, eh, kena ini ya, apa namanya, kena ujian lagi gitu loh, pertemanan. Oke, selanjutnya karena aku sudah terbiasa dengan tantangan dari kecil ya. Dari kecil aku memang sudah biasa sendiri, mandiri gitu. Dari kecil itu ibuku sudah meninggal ketika usiaku 7 tahun ya, Allah yarhamuha. eh Lalu ketika aku lulus SD itu aku mondok di Jember 6 tahun, mandiri lagi kan ya, gak ada orang tua. Cuma ada temen, asatid dan asatidah aja gitu yang membimbing. Lalu ketika kuliah juga di Malang, kalau di Jember itu masih ada saudara ya. Kalau di Malang itu aku bener-bener sendirian gitu, nggak ada saudara, nggak ada kerabat, nggak ada siapa-siapa di Malang. Ya deket Blitar kan, Malang itu Blitar itu eh, tempat lahirnya ibuku gitu ya, Allah yarhamuha. Ya itulah, karena aku sudah terbiasa dengan tantangan hidup, struggle, jadi aku tinggal di Maroko tuh seperti mempelajari sesuatu yang baru, dan aku suka gitu guys, aku suka banget mempelajari hal-hal baru kayak bahasa, masakan ya. Aku masak masakan Maroko itu sampai sekarang ini bisanya karena ibu mertua. Karena aku belajar dari ibu mertua gitu. Pertama beliau ngajarin masak tajin, marka, apalagi sup ladas itu. Beliau yang mengajarkan aku masak gitu ya. Sampai sekarang gitu, alhamdulillah hubungannya masih baik gitu. Dan aku tuh
Tipenya itu kalau ketika dijahatin orang, aku nggak mau dendam guys, nggak mau aku. Kalau dendam itu sama saja level kita seperti mereka gitu loh, jahat-jahatan kan ya. Aku nggak mau kayak gitu, aku harus membersihkan hati ya, saling memaafkan aja lah, memaafkan. Karena aku juga nggak sempurna ya guys ya, aku nggak tahu kelakuan aku yang mana yang membuat orang itu kesal kan, aku bercermin diri aja sih. Memaafkan, nggak ada dendam, masih silaturahim ya, namanya keluarga suami ya guys ya, kita tuh harus jaga silaturahim ya dengan keluarga suami. Sampai sekarang alhamdulillah eh, tetap baik gitu guys, meskipun ada masalah itu ya, ujian itu. Aku nggak mau lagi mengungkit-ungkit yang jelek-jelek itu, sudah buang jauh-jauh itu ya. Udah kita buka lembaran baru, dan karena kebaikan itulah juga Allah itu membalikan keadaan. Jadi ketika kita dijahatin orang itu terus berbuat baik guys. Karena memang ada di titik itu di mana orang yang nggak suka dengan kita, melakukan sesuatu yang nggak baik kepada kita, pada akhirnya minta tolong ke kita ya. Jadi kita tetap harus berbuat baik gitu, meskipun sudah dijahatin. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini, nanti tepat pada bulan Agustus, aku genap tinggal di Maroko 7 tahun guys. Nggak nyangka ya bisa tinggal di Maroko mau 7 tahun guys. Alhamdulillah ya, termasuk plus pernikahannya gitu. Ya ini semua ya Allah yang membalikkan ya guys ya. Jadi ketika kita punya masalah itu sebaiknya memang kita curhatnya kepada Allah saja gitu. Ya aku memang curhat kepada Allah tapi memang ya curhat ke teman gitu ya pada saat itu, dan akhirnya dicubit Allah guys. Ya Allah, ya alhamdulillah sadar gitu lah. Habis itu ya aku sudah nggak mau lagi curhat dengan orang lain guys. Aku curhat dengan Allah, curhat dengan suami, udah itu aja guys. Karena suami itu alhamdulillah jadi pendengar yang baik. Jadi kalian nonton nggak vlognya Bunda Maya Estianti yang ini ya guys ya, yang lagi tentang perselingkuhan yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini, yang buat aku sedih juga. Tapi kembali lagi ke doa beliau itu ya, minta suami yang begini begini begini, dan aku juga melakukannya guys ya. Dan aku wah, Bunda Maya ini sama seperti aku dulu gitu. Ketika sebelum menikah aku pun berdoa yang sama, minta suami yang sabar, penyayang, tinggi. Itu doa guys. Itu minta suami yang mau mendengar istri gitu. Pokoknya apa yang aku inginkan itu aku minta dalam doa itu guys, terus-terusan. Dan alhamdulillah apa yang aku doakan itu, minta doa ke Allah itu dikabulkan guys. Alhamdulillah. Itu kenapa aku minta suami yang sabar, penyayang, karena aku selama sebelum nikah ya, aku nggak mendapatkan itu gitu loh. Jadi kalian yang lagi LDRan dengan pria Maroko, kalian juga harus berdoa gitu, berdoa sesuai dengan keinginan kalian. Kalian tuh mau calon suami yang seperti apa, solih gitu ya, apa yang sabar, apa yang tampan, yaitu semuanya ditulis guys, lalu nanti dijadikan doa, dan berdoanya terus menerus, nggak hanya sekali gitu ya. Jadi sebelum menikah itu harus punya doa khusus agar nanti calon suami seperti ini gitu, agar nggak kaget gitu. Dan alhamdulillah suami itu ya kan memang datang ke rumah itu kan hanya sekali, langsung tek menikah gitu kan ya. Dan aku itu nggak kaget banget gitu, karena apa yang aku doakan. Dan juga ketika chatting itu suami itu nggak ada bedanya dengan sekarang ini, cuma ada beberapa karakter atau kebiasaan dia yang nggak aku tahu, tapi ya nggak begitu kaget banget sih. Sama saja seperti kebiasaan orang Maroko pada umumnya gitu loh, kayak misalkan begadang gitu ya. Tidurnya malam. Tapi semenjak menikah itu ya dia sudah nggak gitu lagi sih, tidurnya ya paling ya tengah malam tidur. Kalau untuk kayak menjaga sholatnya itu alhamdulillah guys,
benar-benar menjaga sholat ya, karena sholat itu kan ibadah yang pertama kali ditanya nanti kan itu ya. Penting banget gitu sholat, jangan sampai menyia-nyiakan sholat ya. Dan yang terakhir, aku mempelajari karakter masing-masing anggota keluarga suami, karena setiap individu itu beda-beda ya karakternya. Meskipun kebanyakan karakter orang Maroko itu yang paling umum itu adalah mudah iri. Nah itu mudah iri. Gimana caranya deal dengan orang seperti itu? Kita jangan sharing sesuatu yang membuat mereka iri gitu. Kita ya biasa-biasa aja gitu guys ya. Ngomong juga biasa-biasa aja, nggak terlalu wow kita pinter ini, kita pinter itu, nggak perlu guys. Kita showing kita pinter ini ataupun kita punya ini gitu, nggak usah gitu. Ketika kita sayang dengan suami kita ya kita duduk apa adanya, ngobrol, nggak terlalu yang wow gitu, karena juga yang begitu itu membuat orang lain ataupun keluarga suami sendiri iri gitu. Ih cinta banget, ih terlalu sayang banget dengan istrinya. Ada seperti itu karena setan itu berada di antara celah itu ya guys, celah-celah orang yang suka iri gitu. Jadi dealnya seperti itu aja gitu. Kita biasa-biasa aja di depan orang-orang seperti itu. Tetap menjaga silaturahimnya. Meskipun kita tahu jeleknya seperti apa, kita juga punya jelek loh guys ya. Saya juga punya jelek, karakter yang jelek gitu. Jadi kita harus bercermin gitu. Jangan melihat orang lain dari sisi jeleknya aja gitu. Kita harus bercermin, oh kita juga seperti ini. Kita harus memperbaiki diri gitu. Meskipun kita setelah baik-baikan itu ya karakternya tetap sama gitu, tapi setelah itu kan sudah dipelajari, oh ini begini, ini begini, jadi cara dealnya tuh beda-beda gitu guys. Jadi mempelajari karakter itu sangat penting ketika kita tinggal di luar negeri. Jangankan di luar negeri, ketika kita merantau misalkan ya, gimana sih karakter teman-teman kita di sekolah ataupun di kelas itu kan harus paham gitu. Karakternya seperti ini. Oke guys, jadi seperti itulah ceritanya kenapa aku bisa bertahan hidup di Maroko 6 tahun ya. Tahun ini genap 7 tahun di bulan Agustus insya Allah. Ya seperti itu guys. Ya semoga video kali ini kalian mendapatkan hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisahku. Ya semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe videonya jika kalian suka konten-kontenku tentang Maroko, dan juga like videonya, share videonya supaya yang lain juga tahu tentang Maroko. Apalagi kalian teman-teman yang lain misalkan yang lagi LDR dengan orang Maroko perlu tahu juga gitu loh kisahku. Okay guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye.